Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening BCA 12308265508 atas nama Khalifah, pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin amma ba'd. Salam bahagia untuk para sahabat-sahabat Lifa Official dimanapun kalian berada. Semoga saja malam hari ini kalian dalam keadaan sehat dan juga bahagia, sahabat ya. Ya, tentunya di sini tidak asing lagi. Di samping saya ada Mbak Widya. Ya, ini mana Mbak Widya ini adalah salah satu dari istrinya Robi ya, sahabat ya. Setelah tadi kita mendengar ada kabar duka dari mendiang keluarganya Mbak Widya ini, sahabat, tentang kepergiannya Robi itu sendiri, saya ingin ingin menyambangi lah, atau apa ya bahasanya, kalau disampaikan apa bang, ngelayat ya, ngelayat, tapi ya kita masih bisa melihat kesedihan di wajahnya Mbak Widya ini. Mungkin sebelum itu kita salawatan dulu supaya hati kita tenang, tentrem dan damai gitu ya, sahabat ya. Saya juga di sini agak sedih sih, sahabat, atas kepergiannya Robi itu, meskipun dia itu ibaratnya itu songong gitu sama kita semua, agak tengil gitu ya. Ya mau nggak mau namanya juga saudara kita gimana sih rasanya ditinggalkan untuk selama-lamanya gitu, sahabat ya. Ya kita salawatan dulu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, setelah kepergiannya Robi ini ya Mbak Widya ya, tentunya pasti sama itu gimana, kan Samen pastinya kan menjadi janda gitu kan. Ya emang ya, jadi janda. Berharap enggak kan, tentunya pasti setelah ditinggal sama suami sampai Robi ini menjadi janda gitu ya. Apakah sama itu nggak punya rencana lagi untuk menikahi orang lain atau apa? Kan banyak tuh, ada sampai netizen para sahabat-sahabat itu yang WA di admin, banyak yang ingin menikahi mantan istrinya Robi gitu. Tentunya para janda-janda, komunitas janda ya, komunitas bekasnya Robi semua ini. Gimana, apa sampai tetap pengen menjanda atau mau menikah lagi gitu?
Itu pasti sih Mas ya. Tapi sebelumnya aku juga mau cerita sih. Kayak dulu tuh aku bersyukur banget ketemu sama Mas Robi gitu. Dia bergelimbangan harta, apapun yang aku mau dia tuh selalu turutin. Terus setelah dia meninggal, kayak hidupku tuh semakin susah gitu. Aku apa-apa nggak punya, ibu selalu ngerepotin. Ya gimana ya, ya mau gak mau aku juga harus nikah lagi lah Mas. Aku harus cari pria yang kaya, yang bisa nyukupin kehidupan aku. Buat apa aku hidup sendiri gitu. Berarti saya masih punya nafsu gitu ya namanya ya. Nafsu untuk apa ya, nafsu seperti membeli barang-barang gitu. Kan itu kan salah satu nafsu dari diri kita untuk apa ya, nafsu dunia itu namanya ya. Apakah Samen udah hamil atau belum sekarang? Sekarang sih masih belum sih Mas. Masih belum ya? Iya. Tapi saya itu pengen tahu yang sebenarnya terjadi kemarin kan, dililit ular, dililit atau dipatok sih sebenarnya kejadiannya itu. Lebih tepatnya dia itu sebenarnya digigit ular gitu sih. Digigit. Karena janinnya diambil sama tim-tim itu. Nggak jelas itu. Ya udah, akhirnya meninggal lah suamiku tuh. Tapi Samen merasa kesedihan nggak? Sedih lah Mas, ya ada yang biayain Maksudnya- aku lagi. Maksudnya itu sedih dalam hal ditinggal Robi atau udah nggak ada penghasilan lagi? Lebih tepatnya sih nggak ada penghasilan lagi. Berarti Kalau Samen Mas Robi aku nggak peduli. nggak peduli, berarti Samen itu nggak mencintai Robi, berarti hanya mencintai hartanya. Ya bisa dibilang seperti itu. Apakah Samen bakal mencintai seseorang itu dari hartanya atau memang betul-betul cinta? Karena kita bisa bahagia itu karena uang Mas. Ya realistis aja gitu. Di luaran sana tuh banyak orang-orang yang cerai, nikah cuma setahun 2 tahun. Itu kebanyakan juga karena ekonomi kan. Ya memang salah satu penyebab hancurnya keluarga itu dari ekonomi. Ya tapi kan nggak semua kebahagiaan itu bisa dibeli uang. Contohnya kita apa ya, main bersama gitu, main bareng sama istri sama suami gitu kan adalah suatu kebahagiaan, kumpul bareng gitu kan. Ya kalau menurut saya sih Samen itu jangan mencintai seseorang itu jangan dari hartanya, karena apa ya, takutnya seperti ini lagi nanti sama nikah terus sama orang, kalau dia mati nikah terus gitu. Bahkan kalau Samen parahnya ya, kalau sampai memang Samen nyari laki-laki, dia laki-laki ya, dia pakai pesugihan gitu, terus tiba-tiba yang mau dibuat tumbal istrinya gimana? Sampainya yang mau dibuat tumbal gimana? Itu sih kayak nggak mungkin deh Mas. Buktinya Robi aja sekarang menumbalkan janinnya sampean. Terus apalagi yang lain yang lebih kaya dari Robi? Pasti mereka menginginkan apa ya, tumbal manusia gitu, darah istrinya atau siapapun itu gitu ya. Tapi kan pasti ada cara lain selain numbalin aku atau mungkin janin, pasti ada. Entah itu saudaranya kayak orang tuanya kayak atau Ya memang siapapun. orang tuanya lainnya misalnya ditumbalkan, saudaranya ditumbalkan. Terus pas udah nggak ada orang lain kan cuma ada sampean. Nggak bisa kalau perjanjian sama orang lain gitu, nggak bisa. Sama mending udahlah hidup sederhana aja. Kalau mau cari suami silakan yang sederhana gitu, yang mau bisa sampean itu menerima dia apa adanya. Karena suami bisa sukses itu juga dapat support dari istri, dukungan dari istri gitu. Ya nggak Bang? Iya. Kalau misalnya Samen menemani dari nol, Samen bakal merasakan apa itu arti kebahagiaan nanti saat Samen sudah sukses gitu. Ya, jadi apa ya, kayak saya itu ngeliat Samen itu materinya itu berlebihan. Kalau memang perempuan itu membutuhkan uang yang lebih, yang cukup apa ya secukupnya lah. Kalau bisa buat makeup gitu memang perlu wanita itu mempercantik diri, tapi ya kalau kayak sampean gini ya gimana ya, terlalu memanfaatkan keadaan gitu. Ya kan aku udah bilang Mas realistis.
semua itu butuh uang gitu. Aku aja sekarang sedih karena aku nggak punya uang. Ya gimana caranya aku bisa bahagia, ya aku harus cari suami yang kaya yang bisa nyukupin kebutuhan aku. Oke. Terus setelah sampean tinggal gini, kan sampean masih itu punya ibu mertua itu. Kan Itu mah gimana? beban Mas, usir aja, rumah aja yang ditinggalin rumah aku. Kan itu namanya juga mertuanya sampean, Mbak. Ya aku nggak peduli Mas. Emang sampean nggak punya orang tua? Orang tua ada. Ya kalau ibaratnya ya orang tua sampean digituin terus diusir orang. Gimana perasaan sampean, Mbak? Kasihan loh. Dia udah ibunya itu nggak punya anak gitu, cuman kelihatannya cuman sendiri gitu. Siapa lagi yang diharapkan selain sampean gitu yang bisa merawat dia saat dia tua nanti? Ya kan aku kaya Mas, aku bisa beliin dia rumah, jadi nggak akan terjadi apa yang Saman omongin itu. Berarti sampean nggak akan melupakan gitu ya intinya. Setelah sampean udah mendapatkan suami baru lagi gitu. Ya, Yakin? ya nggak tahu sih itu. Masih belum terfikirkan juga. Ya intinya kalau untuk masalah ibu itu kan juga bukan ibu kandung aku sendiri. Bisa aku usir atau aku kirim ke panti jompo kayak. Lagian juga nggak ada fungsinya sama aku Mas. Gitu. Dengar-dengar katanya itu, ya Bang ya, si Robi itu ya mati suri ya? Mm-mm. Iya, Kok bisa tahu sih? ya tau lah, ada informasi kok. Orang gila kayak gitu kok. Masa sekarang jadi gila? Aduh, udah gak waras itu Mas. Dulu aja pinter cari duit, sekarang kerjanya cuma sholat dan sholat. Ya bagus lah Sama beribadah. ngelantur aja, apaan sih, ngomongin apa? Gak jelas. Kan sampean dia memperbaiki agamanya, memperbaiki sholatnya, terus uangnya kan masih ada. Ya kan lambat laun uangnya juga bakalan habis Mas. Dia juga, aduh, nggak ada bener-benernya gitu loh jadi orang. Gila. Apa hancur dah usahanya? Ya banyak yang hancur, juga banyak yang bangkrut juga. Itu akibatnya kalau kita nggak ngasih tumbal ke si ratu ular itu, pasti bakal tanpa sebab itu usahanya bakal hancur. Itu karena kebodohannya Mas Robi aja. Aku udah bilang, Mas Robi, udah balik lagi kayak dulu. Dia bilang apa sih itu bahasanya? Entahlah, nggak paham aku. Tapi dia nggak kenal sampean gitu ya? Nggak Mengenal orang, ibunya dikenal, sampean dikenal apa enggak? ada ini kenal. Dia tuh ngelantur tiap hari kayak orang gila di rumah. Pusing aku lama-lama sama dia juga. Ya, aduh, kasihan juga ya Bang Robi ya, sampai kayak gitu. Kalau sekarang mungkin dia nggak ada di sini ya? Ada di sini apa enggak dia? Nggak ada. Nggak ada dia. Udah ikut sama tuh orang-orang nggak jelas tuh siapa. Mana, aduh. Mana nih sahabat? Saya kasihan jadinya. Ini berapa menit ini Bang? Berapa menit ya? Ada kali 220. Hah? 20. 20 menit? Hah? Masih belasan. Belasan. Ini sahabat mungkin, tapi kan itu masih suami sampean Mbak. Berarti sampean ini ceritanya menceraikan gitu dong? Iyalah Mas, aku gak mau hidup susah sama dia. Ngerawat orang gila, terus ngerawat orang tua itu. Aduh, pusing kepalaku Mas. Tapi sampean nggak berharap dia sembuh dari gilanya itu dah? Aku berharap dia sembuh dan dia bisa cari duit lagi. Ya Bukan, makanya kenapa kok sampean ingin menceraikan? ya tapi dia tuh malah sembuhnya tuh maunya tobat. Maunya apa tuh, kayak sholat kayak Ya gitu. kan bagusan tobat gitu, bisa nyari uang lagi kan? Itu kan yang sampean pengen kan? Setelah dia sembuh dia nyari uang, betul kan? Ya tapi kan gak gitu caranya. Ya gimana? Masa Ya, nyuri? ya balik lagi kayak dulu lah Mas. Ngapain? Kan gampang tuh cari duit sama ratu ular itu. Ya, tapi ratu ularnya marah gitu sampai membunuh. Ya kan bisa minta maaf nanti. Terus sampean yang dijadiin tumbal gitu? Ya enggak lah, kan aku bisa hamil. Nanti janinku bisa aku tumbalin buat itu ratu ularnya. Ngeri juga ya. Aduh. Ada pertanyaan Bang? Banyak tapi terlalu banyak yang nanya, bingung gitu. Mau bingung. Bacanya.
Ya gimana, siapa tahu, tapi saya nggak setuju sih kalau, karena jika ada satu perceraian ya di keluarga itu pasti Allah murka, Mbak. Memang Allah nggak melarang, tapi Allah murka. Sebenarnya pernikahan itu bukan buat apa ya, mencari uang seperti itu. Pernikahan ini menyempurnakan separuh iman kita gitu loh. Jadi kita apa ya, bukan buat mainan, buat senang-senang. Jadi kita tujuannya nikah itu untuk ibadah gitu. Tapi kan masalahnya aku nggak bahagia sama Mas Robi. Ngapain juga aku terusin sama dia? Nggak bahagia karena nggak ada uang kan? Ya itulah faktor utamanya. Ya saya sih udah cukup menasihati ya, karena sama juga perempuan, saya nggak bisa bertindak lebih gitu, sahabat. Mungkin ini ada sahabat-sahabat Gio yang uangnya banyak ini, sahabat-sahabat Ula ini, sampean mau nggak ini orang-orang kaya ini yang nonton ini, pejabat-pejabat ini, pengusaha-pengusaha, siapa tahu mau kan, gimana, mau nggak sampean? Ya boleh sih kalau sultan-sultan gitu ya. Ya tawarin dong sampean, nanti suruh ngechat ke admin mau nikahin ini ya sahabat ya. Tapi kalau takutnya nih sampean misalnya ya, ada salah satu orang yang ngechat admin kan, terus pengen nikahin sampean, apa sampean langsung setuju? Ya lihat-lihat dulu dong dia punya aset apa, terus kekayaannya sebesar apa. Kalau standar aja buat apa Mas? Kalau yang naik Scoopy gitu nggak mau? Aduh, males banget naik Scoopy. Scoopy Ya kan, minim mobil-mobil Pajero kayak apa itu paling. kalau sama Gusnya mau nggak? Gusnya kan naik Pajero. Ya nggak bang? Kalau nggak Gus Aang tuh, mau nggak? Itu tim-tim gak jelas itu ya. Tapi kan kaya mereka. Mereka itu kayak kurang kerjaan aja tuh. Udah ngusilin kehidupanku, ngancurin kehidupannya Mas Robi juga. Gara-gara mereka tuh Mas Robi jadi gila sekarang. Ya mana ya, bingung juga saya. Ya intinya sama menyerahkan diri kepada netizen ya, untuk dinikahin gitu. Padahal sama itu sekarang masih berstatus punya suami. Kapan sampean bakal menceraikan Robi? Ya secepatnya lah Mas. Kalau bisa Kan lusa udah cerai kalau- sama dia. Kalau perceraian gitu kan butuh itu ya, tanda tangan ya bang. Iya. Gimana dia, sedangkan Robi itu lupa segalanya. Bisa aja kan nanti aku bisa sewa pengacara. Pasti itu semua itu mudah Mas. Uang itu yang berkata. Bang itu yang berkata ya. Kalau tiba-tiba nih uang sampean hilang gimana? Ya nggak bisa dong, hilangnya hilang gimana? Kan aku taruh bank. Siapa tahu bang kalau itu menghilang gitu saja, lenyap gitu kan, siapa tahu itu kan bukan uang apa ya, uang dari kerja keringat sendiri, itu kan uang dari setan, uang dari gaib, bangsa gaib. Tenang Mas, masih banyak cara. Aku habis uang ya udah aku cari cowok-cowok yang tajir tuh. Ntar aku minta dia modalin aku, beres kan? Gak Tapi susah. apa mereka mau menikahi janda itu loh? Ya mau aja Mas, Yang penting gampang apa? itu mah. Yang penting apa? Yang penting Ya apa? kan aku Bang? punya resepnya sendiri. resep. Resep sendiri. Rahasia dong. Pakai pelet sampean? Besok ya. Iya. Pakai pelet Ya sampean? nggak perlu tahu lah itu rahasia aku. Ini harus kita selidikin ini sahabat ini. Ya intinya menurut saya jangan sampai ada perceraian, takutnya sampean malah kena adabnya, malah kena azab takutnya ya. Ya